keadaan sehat dan bahagia. Seperti aku nih, bahagia banget bisa ketemu dengan sahabat Trubus lagi. Sahabat Trubus, sekarang aku ada di divisi bioprospeksi dan pemanfaatan lestari hidupan liar. Panjang sekali ya nama divisinya. Ini adalah salah satu divisi di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di IPB University. Kali ini saya akan ngajak sahabat Trubus untuk ngobrol bersama dengan Bapak Insinyur Edi Sandra MSI. Beliau merupakan Ketua Unit Kultur Jaringan nih. Kultur jaringan, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus kita bertemu dengan Pak Edi dan ngobrol mengenai kultur jaringan? Jangan salah sahabat Trubus, kultur jaringan ini sangat membantu kita atau kalian yang berkecimpung di dunia agribisnis, terutama dengan tanaman, yang ingin mendapatkan tanaman dengan karakter sama dengan induknya. Nah, kultur jaringan ini jadi salah satu solusinya. Jadi kita bisa mendapatkan tanaman dengan kriteria unggul sama persis dengan bapak ibunya dalam waktu yang cepat, dan kita bisa mendapatkan dalam jumlah banyak. Nah, kultur jaringan ini juga merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan sebuah plasmanustva sehingga nggak habis populasinya di alam. Dan di sisi lain, kultur jaringan ini juga bisa menjadi salah satu upaya bagi kita untuk mengkomersialisasikan sebuah produk. Produknya tentu saja tanaman hias atau tanaman yang lain ya sahabat Trubusnya. Untuk lebih jauhnya lagi, nanti kita ketemu langsung yuk dengan Pak Edi Sandra. Ikutin aku ya. Ke dalam. Halo, mangga silakan. Halo Pak Edi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah, sahabat Trubus, ini dia Pak Edi. Beliau ahli banget loh di bidang kultur jaringan, sahabat Trubus. Pengen tahu nggak sih kultur jaringan itu sebenarnya apa? Boleh nggak sih Pak di spoiler dikit, kultur jaringan itu sepenting apa sih bagi tanaman, terutama kalau misalnya kita bicara mengenai tanaman hias nih Pak? Iya, iya. Iya, apalagi bicara tanaman hias sekarang. Jadi Indonesia kan sebagai trendsetter dunia sekarang. Trendsetter. Ya. Jadi hampir semua dunia itu mata tertuju ke Indonesia. Ya. Mereka sedemikian takjub lah melihat keanekaragaman terutama tanaman hias kita, dan mereka mau itu. Tapi pada saat mereka mau tadi itu, pertanyaannya barangnya di mana? Itu yang jadi masalah, gitu ya. Jadi masalah. Sehingga sekarang banyak sekali hunter-hunter tadi itu yang merambah ke hutan, mengambil dan langsung menjual tadi itu. Ini permasalahan utama kita tadi itu. Justru kita di lab divisi ini berusaha untuk mengatasi masalah itu. Jadi dengan teknologi kultur jaringan yang tidak hanya sekedar teknologi kultur jaringan konvensional, subkultur biasa, tapi bagaimana kita mampu memproduksi jutaan dalam waktu yang singkat, gitu. Serius ya, gitu. Pak, jutaan ya, dalam waktu singkat? Karena kita bersaing dengan Cina, kita bersaing dengan Thailand dan sebagainya, mereka tiba 3 bulan udah jutaan. Nah, itu kan sebenarnya bagaimana kita men-setting, menstrategikan, mengkombinasikan antara investasi, teknologi, dan alat. Itu yang harus kita lakukan seperti itu. Sinergi antara investasi, alat, dan teknologinya itu ada di unit kultur jaringan ini ya Pak ya? Iya. Wah, serius nih, seneng banget nih sahabat Trubus bisa ngobrol dengan Pak Edi. Pak, boleh tahu nggak sih Pak produk kultur jaringannya seperti apa? Boleh masuk ke ruangnya? Boleh. Yuk kita lihat sahabat Trubus. Sahabat Trubus, sekarang saya dan Pak Edi sudah masuk ke ruang kultur jaringan. Disinilah kita bisa memperbanyak tanaman yang kita mau nih, ya kan ya Pak ya? Betul. Nah Pak, kultur jaringan ini apakah hanya orang tertentu yang bisa melaksanakan? Jangan-jangan cuma Pak Edi dan teman-teman akademisi, peneliti saja. Sedangkan kalau orang lain seperti petani, pekebun, susah untuk melakukan. Pertanyaannya bagus sekali ya. Memang secara faktanya
di masyarakat ini dikenal dengan sesuatu yang sangat sulit. Itu karena detail teknis di dalam pelaksanaan kultur jaringan itu sangat rigid dan sangat panjang, sehingga faktor kegagalan tadi menjadi sangat banyak dan peluangnya menjadi lebih kecil. Tapi padahal itu bisa kita siasati. Kalau kita sudah biasa melakukannya dengan baik dan biasa mengantisipasinya, maka hal tadi itu bisa kita perkecil peluang tadi itu, sehingga kita bisa running dengan baik. Bahkan masyarakat kecil pun ini sudah kita buat sedemikian rupa sehingga dimodifikasi, dan kultur jaringan ini bisa dilaksanakan oleh para petani dengan masyarakat kecil dan sebagainya, dengan memodifikasi SOP-nya, memodifikasi alat dan bahannya, dan juga teknologinya gitu. Nah Pak Edi, sebenarnya tuh ya tanaman apa sih yang bisa kita kultur jaringankan dan nggak sampai di kultur jaringan doang Pak? Nggak mungkin kan setelah kita perbanyak dengan kultur jaringan terus kita nggak lempar keluar, intinya tidak disuka oleh pasar. Nah sebenarnya tanaman apa yang bisa kita kultur jaringankan dan juga hasil kultur jaringan tersebut kita bisa jual belikan atau kita bisa jual kemudian bisa memberikan pendapatan lebih bagi orang yang melakukannya? Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang disebabkan kondisi fakta bahwa yang bisa kultur jaringan itu para peneliti. Dan para peneliti itu bukan pedagang. Para peneliti itu sukanya mencari masalah. Apa yang langka, apa yang mau punah, itu yang diteliti. Tapi itu tidak laku. Gitu. Ya kan? Nah sekarang justru yang sedang lagi tren adalah tanaman hias. Tanaman hias itu bernilai komersial tinggi, tapi tidak ada yang mengkulturkan. Itu yang kita sedang garap sekarang, besar-besaran. Tapi bukan di IPB yang melakukan, tapi perpanjangan tangannya di luar. Gitu ya. Karena kan di sini terbatas dengan tupoksinya, terbatas dengan ruang lingkupnya dan sebagainya. Sementara masyarakat pinginnya utuh dari awal sampai akhir. Makanya kita bikin semacam satelit atau lembaga di luar yang sebenarnya perpanjangan tangan kita. Gitu. Jadi perpanjangan tangan IPB yang jadi bisa memuaskan ya, memuaskan pihak yang ingin dapat produk secara massal dari hasil kultur jaringan tersebut ya Pak ya. Betul. Boleh tahu Pak itu perpanjangan tangannya siapa? Jadi sebenarnya itu kita juga yang merintis. Ya. Jadi saya di rumah membuat sebuah lab atau lembaga yang namanya Esaflora. Jadi Esaflora ini sebenarnya merupakan beban moral saya sebagai seorang dosen. Tapi kuat kan ya Pak ya meskipun beban moral. Amin. Mudah-mudahan saya masih kuat seterusnya. Dan justru di sana karena kita mandiri, lebih bebas, maksudnya lebih bebas tadi itu kita tidak terbatas tupoksi, tidak terbatas ini, jadi kita mampu dan bisa mengembangkan apa yang diminta masyarakat. Seperti sekarang ini tanaman hias, Mbak Dari itu lihat monstera, apa dan sebagainya itu yang banyak diminta orang tadi itu. Hanya kita terbatas tadi itu dananya tadi itu ya. Dan alhamdulillah kita sudah ngeling dengan beberapa para pelaku industri, para pedagang, para pelaku swasta dan sebagainya. Kita sedang berproses kan. Gitu. Jadi ya sahabat Trubus, memang kalau kita bicara mengenai kultur jaringan atau kita memperbanyak sebuah produk itu kita nggak bisa jalan sendiri ya Pak ya. Betul. Bahkan kampus atau institusi pendidikan ya namanya ya, itu nggak bisa kita jalan sendiri, harus ada perpanjangan tangannya, harus ada satelitnya di mana satelit tersebut bisa melayani lebih jauh lagi bagi kita yang orang-orang yang bergerak di dunia bisnis ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di kampus nggak bisa ya kita bisa mencari perpanjangan tangannya biar kita mendapatkan produk yang kita mau ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong mengenai kultur jaringan Pak, berarti sudah banyak ya Pak orang yang menggunakan atau membudidayakan atau merawat ya istilahnya tanaman hasil kultur jaringan tersebut dan hasilnya ternyata baik atau hasilnya ternyata memuaskan gitu. Sebenarnya sudah banyak Mbak, cuma yang masalah yang mampu mengkulturkannya belum banyak. Aduh. Jadi maksud saya banyak para pebisnis itu belinya dari luar, dari Thailand, dari Taiwan, hasil kultur jaringan. Kan sayang sebenarnya. Kita mampu dan sanggup gitu ya. Makanya kita dari tahun 90 sudah melakukan pelatihan-pelatihan dan banyak para swasta, perorangan yang sudah bikin lab, cuma kan kecil-kecil tadi itu. Dan kita sedang menyasar sekarang adalah para pihak berdasi ibaratnya, pengusaha yang mampu
mengeluarkan finansial yang besar untuk bisa investasi tadi itu kaitannya untuk memproduksi dalam jumlah besar tadi itu gitu. Jadi sahabat Trubus, kita tuh punya banyak banget tenaga ahli, terutama peneliti yang berkecimpung di dunia kultur jaringan, ada juga yang ahli bioreaktor dan juga ahli segalanya deh pokoknya kalau berkecimpung di dunia laboratorium. Tapi ya itu tadi ya sahabat Trubus ya, nggak mungkin kan kita meneliti sesuatu kemudian berhenti di laboratorium. Nah, terutama sahabat Trubus nih yang punya finansialnya tinggi atau pengen banget berkecimpung di dunia kultur jaringan, pengen menanamkan modalnya, pengen memproduksi tanaman hasil kultur jaringan, silahkan loh kita berkolaborasi dengan akademisi, bisa juga berkolaborasi dengan perpanjangan tangan dari IPB juga boleh. Jadi kita bisa mengangkat bareng-bareng dunia tanaman lewat kultur jaringan. Tapi benar ya Pak Edi ya, kita tuh sebenarnya bisa memproduksi dalam jumlah banyak, tetapi ada kendala sedikit ya Pak. Benar tidak Pak? Betul sekali. Betul tadi dikatakan Mbak Dari bahwa para peneliti kita tuh hebat. Saya kenal orang-orang para peneliti tadi itu yang punya loyalitas, punya motivasi dan ketekunan, itu hebat sekali. Kemudian terkait dengan bisnis yang sekarang berkembang terlalu besar, mintanya itu jutaan. Jutaan apa jutaan Pak? Individu. Jadi misalnya kita ada permintaan, kita ada tim nasional tanaman hias, kita punya pemasaran di Turki, itu 7 juta bibit mintanya. Itu ya. Terus dengan Arab Saudi itu akan menghijaukan pantainya, itu 10 juta bibit gitu ya. 10 juta bibit. Dan yang kayak gitu belum lagi yang Belanda, yang Minangku dan sebagainya, itu di Indonesia terkendala di produksi semua. Nah, untuk bisa menghasilkan jumlah besar itu diperlukan 3 gabungan tadi itu ya, terkait dengan teknologinya, terus terkait dengan alatnya dan juga investasinya, modalnya. Nah, tidak banyak para pengusaha yang berdasi atau para insyirawan tadi itu yang tahu hal ini kan gitu ya. Coba bayangkan kalau misalnya nilai 10.000 saja, 10 juta bibit sudah berapa kan gitu ya. Itu dimintanya 1 juta bibit per 3 bulan, coba bayangkan. Per 3 bulan? Iya, kan nggak ada yang sanggup. Di kita itu masih 10.000 itu setahun. Coba bayangkan. Sekarang mintanya 1 juta per 3 bulan. Langit dan bumi ya Pak ya. Mintanya 10 juta tapi 10 juta per 3 bulan, tapi kita hanya bisa 10.000 per tahun. Sungguh ini kayaknya sebuah kesempatan yang kita kayaknya sia-siakan banget ya Pak ya. Betul. Karena terkendala investasi tadi. Investasi, alat dan satu lagi tadi apa? Teknologinya. Teknologinya. Gitu ya. Padahal kita sudah punya sumber daya manusia yang mumpuni. Betul. Tinggal 3 hal ini yang harus kita perhatikan lagi. Jadi nanti kita bisa menghasilkan produk tanaman, mau tanaman hias, mau tanaman perkebunan maupun tanaman pangan yang nanti kita bisa jadi pelaku utama ya Pak ya. Betul sekali. Dan ini momen yang sangat tepat sekali ya. Ini adalah momen yang sangat tepat. Mangga, silakan. Wah, ini ruangan apa Pak? Saya harus pakai jas lab loh sahabat Trubus untuk masuk ruangan ini. Iya, ini ruang tanam namanya ya. Ruang tanam? Untuk menanam dalam kultur jaringan harus ruang yang steril, bersih, dan di sana ada pekerja kita sedang menanam. Oh, jadi memang kultur jaringan itu nggak sembarang orang bisa melakukannya Pak ya, harus tenaga ahli. Jadi untuk mendapatkan tanaman seperti yang kita inginkan. Kalau ini berarti namanya kegiatan apa Pak yang ada di depan kita? Jadi ini menanam di ruang namanya ruang tanam dengan menggunakan alat yang namanya laminar airflow ya. Nah, ini laminar airflow yang biasa dari luar. Dan ini kegiatan sedang menginisiasi mensubkultur ya. Mensubkulturnya. Gitu. Nah, dari hasil subkultur ini menanam di botol kaca inilah awal mula atau permulaannya kita mendapatkan tanaman baru yang bisa kita budidayakan ya Pak ya? Betul. Nah, kalau ini sekarang sedang memperbanyaknya. Ya. Sedang memperbanyak. Jadi dari 1 botol kayak gitu bisa menjadi puluhan bahkan ratusan. Ya.
Oh, makanya itu produksinya bisa banyak ya, bisa jutaan dalam Banyak. waktu dekat. Ini masih manual, belum menggunakan alat. Belum menggunakan alat. Bayangkan Betul. kalau menggunakan alat, sudah pasti produksinya akan lebih banyak lagi. Wah, terima kasih banyak Pak Edi sudah diajak jalan-jalan ke ruang kultur jaringan. Jadi sahabat Trubus tahu kan dari mana kita bisa mendapatkan tanaman dalam jumlah banyak dengan waktu yang dekat alias dalam waktu yang singkat. Nggak lain adalah dengan cara kultur jaringan. Jadi buat sahabat Trubus yang mempunyai modal atau investasi yang banyak, yang seneng banget sama tanaman, mungkin suka sama tanaman hias atau suka tanaman perkebunan, suka tanaman pangan dan ingin berkecimpung di bisnis tanaman, bisa tuh menanamkan modalnya di kultur jaringan. Benar tidak Pak? Betul. Biar kita nggak kalah dengan negara sebelah, nggak kalah dengan Taiwan, Thailand, mana lagi Pak? Korea, Belanda. Waduh, ingat ya, permintaan kita itu adalah 10 juta tanaman per 3 bulan. Sedangkan kita baru mampu 10.000 tanaman per tahun. Jadi peluang pasarnya itu sangat besar sahabat Trubus, bagikan langit dan bumi yang belum kita sentuh. Jadi sahabat Trubus, kapan nih kalian mulai jadi pebisnis tanaman? Sampai ketemu lagi sahabat Trubus. Dah.